Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk belajar. Baiklah Bapak Ibu, Mimin akan menyampaikan atau membahas tentang soal-soal CAT P3K komponen teknis khusus untuk guru. Silahkan simak baik-baik. Nomor 1. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jawaban nomor 1 adalah D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Soal nomor 2. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Pedoman wawancara. D. Tes hasil belajar. Jawabannya adalah A. Pedoman observasi. Nomor 3. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Kemampuan awal siswa. Jawaban nomor 3 adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 4. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu, artinya A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jawaban nomor 4 adalah D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Soal nomor 5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jawaban nomor 5. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Soal nomor 6. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A. Mean. B. Modus. C. Median. D. Simpangan baku. Jawabannya adalah A. Mean atau nilai rata-rata ya. Soal nomor 7. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jawaban nomor 7 A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Soal nomor 8. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender,
dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Jawaban nomor 8 A. Objektivitas. Soal nomor 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengajarkan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawaban nomor 9 yaitu D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang dimiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 10. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihannya berbentuk tes ulang. Jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 11. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawaban nomor 11 C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Soal nomor 12. Kriteria ketuntasan minimal KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Jawaban nomor 12 yang tepat A. Nilai batas ambang kompetensi. Soal nomor 13. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawabannya nomor 13 adalah C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Soal nomor 14. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa.
Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut titik-titik. A. Konstruktivisme. B. Authentic assessment. C. Efektif. D. Kondusif. Jawabannya nomor 14 adalah B. Authentic assessment. Soal nomor 15. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini, PAN, mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian menyeluruh. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawaban nomor 15 D. Penilaian acuan norma. Soal nomor 16. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi. Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan titik-titik. A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian autentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawaban untuk soal nomor 16 adalah C. Penilaian acuan patokan. Soal nomor 17. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan titik-titik. A. Tujuan penilaian. B. Prinsip penilaian. C. Fungsi penilaian. D. Hasil penilaian. Jawaban untuk soal nomor 17 C. Fungsi penilaian. Soal nomor 18. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan titik-titik. A. Prinsip penilaian. B. Tujuan penilaian. C. Fungsi penilaian. D. Bentuk penilaian. Jawabannya nomor 18 adalah B. Tujuan penilaian. Soal nomor 19. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif. B. Adil. C. Kooperatif. D. Terpadu. Jawabannya adalah C. Kooperatif. Soal nomor 20. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang titik-titik. A. Adil. B. Objektif. C. Valid. D. Sistematis. Jawaban nomor 20 C. Valid. Soal nomor 21. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian titik-titik. A. Kinerja. B. Produk. C. Portofolio. D. Proyek. E. Praktik. Jawabannya adalah D. Proyek. Soal nomor
22. Membuat anyaman merupakan penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah B. Produk. Soal nomor 23. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah D. Proyek. Soal nomor 24. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah B. Produk. Soal nomor 25. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali titik-titik. A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal, E. Penentuan kisi-kisi soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Mengapa? Karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Demikian pembahasan soal CAT P3K kompetensi atau komponen teknis khusus guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.